Dan sampai hari ini saya tetap berpegangan pada satu prinsip, bahwa kesejahteraan ayam adalah kunci utama, karena ketika ayam sejahtera, peternak akan bahagia, konsumen akan sehat, dan tentunya alam akan tetap terjaga. Pernah nggak kita berpikir telur yang kita konsumsi setiap hari, apakah itu berasal dari ayam yang seperti apa? Apakah itu ayam hidup dengan kebahagiaan atau justru hidup dalam tekanan? Karena bagi saya, kualitas makanan tidak hanya ditentukan dari hasil akhirnya, yaitu telur dadar atau telur rebus, tapi dari bagaimana proses itu terjadi. Dan disinilah saya ingin berbagi cerita tentang perjalanan saya membangun peternakan ayam gembira. Perjalanan ini bukan sesuatu yang instan. Ini dimulai dari sejak saya masih kecil. Saya lahir di keluarga sederhana yang sudah terbiasa memelihara ayam. Ayam yang kami pelihara itu adalah ayam kampung. Dan setiap hari saya diajak oleh orang tua saya, bapak saya, untuk membawa ayam-ayam kami menggunakan perumpung, namanya istilah Balinya, itu dari bambu. Kami bawa ke ladang. Di sana ayam-ayam dilepas dan mereka mencari makan sendiri, mengais tanah, menjadi ayam seperti seharusnya ayam itu. Nah, dan sorenya kami kembali menjemput mereka dan membawa pulang untuk menghindari predator seperti ular, biawak, ataupun hewan-hewan liar lainnya. Nah, kegiatan ini kami lakukan hampir setiap hari. Dan tanpa saya sadari, disitulah nilai kehidupan ini ditanamkan, bahwa beternak bukan hanya soal hasil, tetapi soal merawat, soal menjaga, dan soal menyayangi. Karena leluhur kami percaya kalau kita menyayangi hewan, maka hewan itu juga akan memberikan yang terbaik buat kita. Nah, waktu berjalan, saya sempat bekerja di luar negeri, banyak belajar di sana, melihat banyak sistem. Tapi ada satu hal yang tidak pernah hilang, kecintaan saya pada dunia peternakan. Nah, ketika saya pulang, saya kembali lagi memelihara ayam, yang dimana orang tua saya, bapak saya sudah almarhum. Jadi saya kembali lagi memelihara ayam. Tapi kali ini dengan sedikit pemahaman yang lebih luas. Saya tidak hanya ingin beternak, saya ingin membangun sebuah sistem yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berkelanjutan. Nah, saya mulai dari ayam kampung.
Namun seiring waktu, karena permintaan pasar mulai berubah, terutama dari hotel, di Bali itu banyak ada hotel-hotel, HoReCa, hotel, restoran, dan kafe. Nah, mereka membutuhkan telur dengan warna coklat, ukurannya besar, yaitu 65 sampai 70, ya, dan dicari cangkangnya juga yang tebal. Nah, akhirnya saya mulai beralih ke ayam pulet. Tapi dalam hati saya bertanya, kalau saya hanya mengikuti penggunaan pakan pabrikan, apa bedanya dengan peternak konvensional yang saya lihat sebelumnya? Apa yang membuat telur saya itu istimewa? Dari sinilah saya mulai belajar. Saya membaca jurnal, lihat di konten-konten, termasuk saya ikut pelatihan Bapak Bayu ya. Termasuk saya belajar di ICFA, Indonesia Cage Free Association. Nah, di sana saya ketemu dengan teman-teman peternak dan semakin yakin saya bahwa konsep kesejahteraan hewan adalah masa depan peternak. Tetapi saya tidak berhenti di situ. Saya terus belajar. Sampai akhirnya saya bertemu dengan Bapak Danang dari Mikroba Positif di Boyolali. Nah, beliau membuka wawasan saya tentang pentingnya mikroorganisme dan pakan alami. Dan di sanalah saya mulai mengenal maggot. Tapi sebenarnya sebelumnya sudah mengenal maggot, tetapi bagaimana maggot yang benar-benar bisa dipakai untuk ayam, karena bukan sembarang maggot bisa kita pakai. Nah, di sini ini sebagai alternatif pakan, tapi tidak boleh sembarangan seperti yang saya katakan tadi. Maggot yang digunakan harus berasal dari sumber yang baik, seperti food waste misalnya, yang sudah difermentasi sehingga aman dan kualitasnya itu terjamin. Nah, selain itu saya juga mulai meracik pakan sendiri dengan saya tambahkan jamu seperti apa yang diberikan oleh orang tua saya tambahkan. Seperti saya tambahkan tepung ikan, ini tepung ikan saya dapat dari Kedonganan ikannya dan saya buat tepung sendiri. Dan ada juga minyak ikan, ini kalau minyak ikan kita beli. Nah, tepung udang itu kita pakai kepala udang yang kita fermentasi. Nah, ada juga dedaunan segar seperti azolla, seperti daun pepaya, daun kelor, dan lain-lainnya seperti rumput dan lainnya itu. Nah, ini bukan sebagai pakan utama, tapi pakan tambahan yang kami berikan biasanya pada siang hari. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas telur. Nah, semua ini saya lakukan dengan satu tujuan, yaitu bagaimana saya bisa mensejahterakan ayam. Karena bagi saya, ayam itu bukan mesin telur. Ayam adalah makhluk hidup. Ayam juga percikan Tuhan yang juga merasakan. Dan ketika ayam itu bahagia, maka hasilnya juga akan berbeda. Bisa lebih sehat, lebih alami, dan penuh energi baik. Nah, perjalanan inilah saya terus jalanin, tidak selalu mudah. Saat pertama kali saya mulai menghasilkan telur, tantangan berikutnya adalah bagaimana saya menjualnya. Karena harga kami tidak bisa disamakan dengan telur biasa. Karena kami menganggap telur kami sudah ke premium. Sudah cage free, sudah omega, dan pakan pun yang kita racik sendiri. Nah, akhirnya saya mulai belajar tentang hal baru lagi. Saya membuat sosial media.
Dan saya mulai berbicara, saya mulai ikut pameran, saya bertemu banyak orang, dan perlahan mulailah ada yang percaya, mulai ada yang mencoba, dan akhirnya menjadi pelanggan. Nah, dari situlah kepercayaan saya tumbuh, semangat saya meningkat. Nah, dari 100 ekor yang saya mulai pelihara, terus saya berkembangkan, dan sekarang sudah ada 1000, dan memang ke depan memang kita akan terus tingkatkan. Dan tidak hanya itu, mulai ada komunitas yang ikut belajar dan ikut sistem kami yang kami terapkan. Itu juga sudah ada teman-teman yang ikut di komunitas kami. Dan bagi saya, itu adalah kebahagiaan yang tentu luar biasa buat saya sendiri. Karena ini bukan hanya tentang saya, tetapi tentang gerakan bersama. Gerakan untuk peternak yang lebih baik, yang lebih manusiawi, yang lebih selaras dengan alam. Dan sampai hari ini saya tetap berpegangan pada satu prinsip, bahwa kesejahteraan ayam adalah kunci utama, karena ketika ayam sejahtera, peternak akan bahagia, konsumen akan sehat, dan tentunya alam akan tetap terjaga. Karena salah satu kotoran kami ubah menjadi kompos yang bernilai jual untuk tanaman. Nah, inilah perjalanan saya, perjalanan sederhana dari seorang anak desa yang hanya diajarkan untuk menyayangi ternaknya. Dan dari hari ini saya ingin berbagi agar semakin banyak orang mulai sadar bahwa masa depan pangan kita itu sangat ditentukan dari bagaimana kita memperlakukan makhluk hidup di dalamnya. Dan mungkin semoga cerita ini bisa menginspirasi, dan bahwa dari hal kecil kita bisa menciptakan suatu perubahan besar. Saya berharap sekali para anak muda, ayo mulailah kita beralih ke pertanian atau peternakan yang berbasiskan kearifan lokal dan kemandirian. Karena kata kuncinya itu adalah kemandirian. Karena ketika kita mandiri, kita bisa membuat pangsa pasar sendiri. Tidak harus berkompetisi dengan banyak orang, tetapi kita berkompetisi dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita menjaga value, menjaga kualitas dari telur-telur kita. Baik, itu aja dari saya untuk hari ini. Buat teman-teman semuanya, hanya sebagai menginspirasi. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya. Dan semoga para peternak-peternak muda nanti mau beralih kepada kesejahteraan ternak atau kesejahteraan hewan. Dengan kita mensejahterakan hewan, kualitas juga dari telur atau daging yang dihasilkan pun juga akan berbeda tentunya. Ya, jadi tentunya kita akan bisa menaikkan value daripada telur atau daging kita, sehingga kita punya pasar yang berbeda. Ya, sehingga tidak ada daya saing atau kompetisi. Hanya kompetisi dengan beberapa teman kita yang tentu tidak seberapa gitu. Dan kita juga punya bergening posisi untuk bisa menjual nilai jual kita itu kepada hotel, sehingga target kita adalah bagaimana hotel juga bisa membantu para peternak untuk membayar hasil
dari jerih payah kita itu dengan cash, bukan di bond selama 1-2 bulan gitu ya. Baik, itu aja mungkin dari saya, dari Rumah Hijau Bali. Saya Blitut dari peternakan ayam gembira mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah memberikan atensi. Semoga berguna, bermanfaat, dan bisa menginspirasi. Mohon komen-komennya di bawah untuk selanjutnya materi atau konten apa yang mungkin perlu kita bahas di peternakan ini. Bukan di peternakan saja, mungkin di zero waste-nya, di peluang bisnisnya, atau dan lain sebagainya. Itu aja dari saya untuk hari ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam petani hebat.